Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mama Humam. Di video kali ini Mama Humam akan membuat tutorial tas rajut cantik granny swear seperti ini yang bentuknya sangat unik sekali. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat tas rajut granny swear ini antara lain adalah benang rajut polikilap dan polyester D27 berwarna orange, putih, krem, dan hijau. Ada gunting, mancis atau korek api, dan hakpen nomor 3. Sebelum ke tutorial pembuatannya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Mama Humam, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Aktifkan juga tanda loncengnya agar kalianlah orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari Mama Humam. Sekarang langsung saja kita ke video tutorial pembuatannya. Kita awali dengan membuat bagian tengah bunga. Mama Humam menggunakan benang polyester D27 karena playnya kecil, jadi dua benang Mama Humam gabungkan langsung seperti ini. Buat dulu magic ring dan lanjut row yang pertama. Row yang pertama ini kita mulai dengan membuat 2 rantai. Kemudian di dalam lubang magic ring isi dengan 12 DC. Jika sudah selesai membuat 12 DC, benang yang pendek dari magic ring tarik dan kencangkan. Tarik hingga benar-benar menutup lubang magic ringnya. Selanjutnya, benang rajut kita putuskan dengan mancis atau korek api. Selanjutnya kita akan menutup row yang pertama ini dengan rapi. Caranya adalah di rantai kedua, rantai awal yang kita buat tadi, masukkan hakpen dari belakang seperti ini. Tembuskan hingga ke depan, kemudian ambil sisa benang, tarik ke belakang. Selanjutnya, di DC terakhir, benang depan dan benang belakang. Nah, kita masukkan hakpen di benang yang belakang saja atau benang back loop. Kemudian tarik sisa benang. Dengan cara seperti ini hasilnya akan lebih rapi ya Bunda. Row yang pertama sudah selesai. Lanjut row yang kedua menggunakan benang berwarna putih. Di benang putih ini buat dulu slip knot. Kita akan mulai membuat row yang pertama. Masukkan hakpen ke salah satu lubang DC yang ada di row pertama. Kemudian ambil benang slip knot. Buat 1 SC
dan 3 rantai. Kemudian di lubang sebelahnya isi dengan 4 triple crochet together. Triple crochet yang kita buat hanya menautkan 2 kali jahitan ya bunda. Benang yang ketiga tidak kita lanjutkan, biarkan di hakpen. Begitu juga dengan TR yang kedua, ketiga, dan keempat. Kita hanya menautkan 2 jahitan. Benang yang ketiga kita biarkan tetap di hakpen. Empat TR together sudah selesai, ada 5 benang di hakpen. Kemudian kita satukan. Lanjut buat 3 rantai. Dan buat 1 SC di lubang sebelahnya. 1 mahkota bunga sudah jadi. Lanjut buat mahkota bunga yang kedua, buat 3 rantai. Kemudian di lubang sebelahnya isi dengan 4 triple crochet together. Jika sudah selesai membuat 4 TR, ada 5 benang di hakpen. Kemudian kita satukan. Buat 3 rantai. Dan buat 1 SC di lubang sebelahnya. Mahkota bunga yang kedua juga sudah jadi. Dengan pola yang sama, lanjutkan hingga selesai 1 putaran. Jika sudah selesai, terakhir kita slip stitch di SC pertama. Row yang kedua sudah selesai, putuskan benangnya dengan mancis atau korek api. Sisipkan sisa benang ke belakang agar terlihat rapi. Lanjut buat row yang ketiga menggunakan benang berwarna hijau. Masukkan hakpen ke salah satu lubang SC di antara kedua mahkota bunga. Ambil benang hijau dan buat 3 rantai. 3 rantai ini sudah kita anggap sebagai 1 double crochet. Kemudian masih di lubang yang sama, buat lagi 2 DC. Tiga rantai awal yang kita anggap sebagai 1 DC tadi ditambah 2 DC, jadi semuanya berjumlah 3 DC. Buat 2 rantai, kemudian masih di lubang yang sama buat lagi 3 DC. Sudah selesai satu kesatuan,
Jadi polanya itu 3 DC, 2 rantai dan 3 DC. Lanjut buat di lubang 1 SC sebelahnya. Di lubang 1 SC di antara kedua mahkota bunga. Buat lagi 3 DC, 2 rantai, dan masih di lubang yang sama buat lagi 3 DC. Dengan pola yang sama lanjutkan lagi buat di lubang 1 SC di antara kedua mahkota bunga hingga selesai 1 putaran. Jika sudah selesai, putuskan benangnya dengan mancis atau korek api. Tutup row yang ketiga ini dengan cara masukkan hakpen dari belakang di rantai ketiga, rantai awal yang kita buat tadi. Kemudian ambil sisa benang, kaitkan di hakpen dan tarik ke belakang. Selanjutnya, masukkan hakpen di benang backloop DC terakhir. Ambil sisa benang, kait di hakpen dan tarik. Row yang ketiga sudah selesai. Kita akan lanjut membuat row yang keempat menggunakan benang berwarna krem. Masukkan hakpen di antara ketiga DC atau di lubang tempat kita menutup row yang ketiga tadi. Ambil benang berwarna krem. Dan buat 3 rantai. 3 rantai awal ini sudah kita anggap sebagai 1 DC. Kemudian di lubang yang sama, isi lagi dengan 2 DC. Tiga rantai awal yang kita anggap sebagai 1 DC, ditambah 2 DC, semuanya 3 DC. Kemudian di lubang besar antara ketiga DC, di lubang yang rantai 2, isi dengan 3 DC. Kemudian 2 rantai. Dan di lubang yang sama isi lagi dengan 3 DC. Di lubang selanjutnya sama seperti di awal ini tadi, isi dengan 3 DC. Di lubang besar selanjutnya ini sama seperti yang ini. Isi dengan 3 DC, 2 rantai dan 3 DC di lubang yang sama. Dengan pola yang sama, selesaikan hingga 1 putaran. Jika sudah selesai membuat 1 putaran, slip stitch di rantai ketiga, rantai awal yang kita buat tadi. Slip stitch lagi di lubang sebelahnya. Slip stitch lagi di lubang sebelahnya.
Dan terakhir slip stitch di lubang yang besar ini. Lanjut row yang kelima. Buat 3 rantai, ini sudah kita anggap sebagai 1 DC. Kemudian di lubang yang sama buat lagi 2 DC. 3 rantai awal yang sudah kita anggap sebagai 1 DC ditambah 2 DC semuanya 3 DC. Kemudian di lubang besar 2 rantai di antara 3 DC, isi dengan 3 DC. Dua rantai. Dan isi lagi dengan 3 DC di lubang yang sama. Kemudian di lubang yang ini dan di lubang yang ini masing-masing isi dengan 3 DC. Di lubang yang besar ini sama seperti ini, isi dengan 3 DC, 2 rantai dan 3 DC. Selesaikan hingga 1 putaran. Jika sudah selesai, slip stitch di rantai ketiga, rantai awal yang kita buat tadi. Lanjut row yang keenam, rantai 1 terlebih dahulu. Setiap lubang masing-masing isi dengan 1 SC. Di lubang yang besar ini, yang 2 rantai, 1 lubang ini isi dengan 3 SC. Lanjut lagi buat 1 SC di setiap lubang. Setiap lubang isi dengan 1 SC. Sedangkan di lubang yang besar yang 2 rantai ini isi dengan 3 SC. Selesaikan hingga 1 putaran. Jika sudah selesai membuat 1 putaran, putuskan benangnya dengan mancis atau korek api. Tutup row yang keenam dengan masukkan hakpen di SC pertama dari belakang. Ambil sisa benang, tarik ke belakang. Kemudian masukkan hakpen di benang backloop SC yang terakhir. Ambil benang di hakpen dan tarik ke belakang. Sisipkan lagi sisa benang di antara rajutan hingga beberapa kali dan menjadi kuat. Potong sisa benang yang masih terlalu panjang. Kemudian bakar sisa benang dengan mancis atau korek api agar benangnya tidak berserabut dan berderai. 1 lembar rajutan granny square kita sudah selesai. Lembaran granny square seperti ini buat sebanyak 7 lembar ya Bunda. Kemudian sebanyak 5 lembar granny square akan kita satukan per 2 lembar 2 lembar. Jahit dari ujung sini sampai ke ujung sini. Satukan kedua granny square dengan cara menjahitnya. Kita mulai di lubang yang puncak ini yang berisi 3 SC. Nah, kita mulai di SC yang tengah-tengahnya. Masukkan hakpen di SC yang tengah-tengah di kedua granny square. Ambil benang krem. Tarik ke depan dan buat 1 rantai. Masih di lubang yang sama, isi dengan 1 SC.
Setiap lubang masing-masing isi dengan 1 SC. Selesaikan menyatukan kedua granny square dengan 1 SC setiap lubang hingga selesai ke ujung sini. Sudah selesai kita satukan dari ujung sini sampai ke ujung sini. Kunci dengan rantai 1. Putuskan benangnya dengan mancis atau korek api. Jika kita balik, seperti ini hasilnya setelah disatukan. Lanjutkan lagi menyatukan lembaran granny square berikutnya. Satukan hingga 5 lembar granny square. Seperti ini hasilnya jika ke-5 lembar granny square sudah disatukan. Kemudian ke-5 lembar granny square ini kita lipat seperti ini, lipat memanjang. Hasilnya akan membentuk segi 6 seperti ini. Bagian yang tengah beri 1 granny square. Satukan dengan menjahitnya berkeliling menggunakan 1 SC setiap lubang. Di sisi sebelahnya, bagian tengah juga kita beri 1 granny square. Satukan juga dengan SC berkeliling. Seperti ini hasilnya jika sudah kita satukan dengan SC berkeliling. Kemudian balik hingga sisi bagian luar dari tas granny square ini yang terlihat bagus, nampak seperti ini. Ini kita singkirkan dulu. Kita akan lanjut membuat tali tasnya. Caranya, buat slip knot. Kemudian buat 2 rantai. Di rantai pertama isi dengan 1 SC. Di rantai kedua agak putar sedikit seperti ini, isi juga dengan 1 SC. Kemudian di samping ada 2 benang, masuki kedua benang dengan hakpen, putar sedikit, isi dengan 1 SC. Lanjutkan, ada 2 benang, masukkan hakpen, agak putar, isi dengan 1 SC. Seperti ini terus polanya ya Bunda. Lanjutkan dengan membuat pola yang sama sampai mendapatkan panjang tas yang diinginkan. Mama Humam sudah membuat tali tas dengan panjang kurang lebih 1 meter. Tali tas ini langsung saja kita aplikasikan ke tas granny square-nya. Kita masukkan tali di lubang paling atas. Kemudian ikat simpul saja yang sederhana seperti ini. Pastikan hasilnya kuat. Pasang juga tali tas di sisi satunya. Buat juga simpul. Agar tasnya terlihat lebih cantik, kita tambahkan gantungan tas, rajutan bunga bakung lembah, dan daun seperti ini. Tutorial membuatnya sudah ada di channel YouTube Mama Humam. Link tutorialnya nanti Mama Humam cantumkan di description box.
Lilitkan gantungan bunga rajut bakung lembah di tali tas hingga berapa kali. Kemudian simpulkan antara daun dan rajutan bunga bakung lembahnya. Sudah selesai semuanya, hasilnya sangat cantik sekali. Tas rajut granny swear-nya sudah siap untuk dipakai jalan-jalan dan saat bersantai. Demikianlah tutorial dari Mama Humam kali ini membuat tas rajut granny swear segi 6 seperti ini. Sangat cantik sekali. Silakan dicoba dan dipraktekkan di rumah. Nantikan tutorial menarik lainnya di channel YouTube Mama Humam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.